waghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan itu dosa-dosa kita. Nah, ini dosa luar biasa dosa. Dosa ini luar biasa dosa. Segala yang berhubungan dengan nar, dengan api ini karena dosa. Amal perbuatan kita yang gak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang haram yang kita kerjakan, itu yang kita mendapatkan dosa. Amal perbuatan kita yang kita kerjakan yang makruh, di sana yang dibolehkan Allah. Dan kaza wa kaza, dan seterusnya. Dan ini yang haram, hati-hati. Kenapa? Karena gak menjamin kita untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah wa salatu wa salamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Thumma qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu perkumpulan yakni maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang penuh keberkahan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bermuwajahah, saling menatap mata dengan mata, telinga dengan telinga, bibarakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam menjadi malam yang penuh keberkahan, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Kiai Haji Syarifuddin SPDI, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Farid dan kepada Pak Juanda selaku daripada DKM, ya, DKM Musola Hidayatul Abrar, mudah-mudahan musola ditambah nur cahaya, ditambahkan keberkahan, disetafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Wabil khusus kepada sepuh bin sepuh. Kenapa dikatakan yang tua ini afdal? Karena mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada yang muda. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, sehat afiah, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum semua, lelaki perempuan, mudah-mudahan soleh solehah, mendapatkan fadilah daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disetafiahkan badan. Dan kepada aparatur pemerintah, RT, RW, lurah, camat di sini di Desa Kedaung, Jatimulya, dengan sedengklok, ya, dengan sedengklok. Kerawang, mudah-mudahan digobul hajat, dilancarkan semua kerjaannya,
dimudahkan segala urusan, setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bulan Rabiul Awal ini luar biasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana alim ulama mengatakan bahwasanya Nabi Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, dikatakan. Duduk kita dalam satu majelis seperti ini, melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini, di Musala Aidatul Abrar yang dikatakan tempat sholat. Habib, apakah kita hadir di tempat-tempat maulid seperti ini termasuk ibadah? Bukan hanya hadir, bahkan duit yang kita sumbangkan untuk acara-acara seperti ini, dikatakan Romo Yai Humaid, yang salah satu Khidmat Al-Fakir, mengatakan di Magelang, Tegalrejo, beliau salah satu murid langsung Al-Hajj Ki Abdul Karim Lirboyo, dikatakan apa? Sedikit kita menyumbang untuk acara maulid ini, itu akan Allah ganti sebesar Jabal Uhud. Itu yang mengatakan Al-Imam Ali karamallahu wajhah, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghubungkan dengan Nabi Muhammad malam hari ini. Hati kita menyambung hati kepada galab Rasul, hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini. Sedang kita mengetahui kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita sebagai umat Rasulullah? Yakni alim, harus pinter. Malu andai kata kita mengaku umat Nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mengatakan ana madinatul ilmin. Aku kotanya ilmu. Apa yang kita dapat? Apa yang kita hasilkan? Bahkan dikatakan al-haya'u minal iman. Malu ini termasuk daripada penggalan iman. Ya Habib, orang-orang soleh Habib, yang bisa ilmu tinggal di hati mereka, bukan sekedar orang yang soleh. Ia faham, dikatakan ilal ladzina amanu wa amilu shalihat, sedang dia beriman. Bukan belum tentu orang yang kuat, orang yang bisa, yang dikatakan ini orang ahli ibadah, bukan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, dikatakan. Ya sudah, seorang itu saleh, orang itu benar agamanya, orang itu selalu berkata benar, orang itu sabar. yakni apa Beb? Seorang itu yang bisa ilmu tinggal di hatinya, yang hatinya hidup dengan mahabbah li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kita ini hidup, punya telinga, punya mata, punya kaki. Ada nanti di akhirat golongan yang beriman kepada Allah tapi nifak, munafik. Na'udzubillah. Enggak keluar dari neraka. Orang-orang golongan munafikun ini apa? Ia idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan, dikatakan. Kalau berbicara dia bohong. Kalau berjanji dia ingkar.
Kalau diberi amanah ia khianat. Kenapa dikatakan nggak keluar-keluar? Karena neraka munafikun spesial. Allah letakkan fid darkil asfali minan nar. Di kerak neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Mufassir kita di sini di Indonesia mengartikan darkil asfal ini jahanam. Maka dikatakan dalam surah Al-Bayyinah khalidina fiha abadah. Kekal. Bahkan banyak alim mengatakan apa? Dia lebih dalam nerakanya. Kita nih orang Islam yang munafik daripada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir aja nggak masuk surga. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Perhatikan api itu. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, umat Ibrahim memperhatikan api itu. Yang Ibrahim mengatakan ya narukuni bardan. Itu api gak mempan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, kita terus melihat kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di abad sekarang ini. Tahun 2023. 1445 Hijriah. Di malam yang penuh keberkahan ini dikatakan ini malam ketika itu Amul Fil tahun gajah Wulid Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah berkah. Kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat lil alamin, kepada seluruh alam mendapatkan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga api itu enggak membakar Nabi Allah Ibrahim bi anna Muhammadan, karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak terlepas segala sesuatu dari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan apa? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin ini kepada alam gaib, malaikat. Begitu Sayyidina Jibril alaihi salam yang dikatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, al-Imam al-Insan al-Kamil al-Kutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi dalam Mawlid Istimtud Durar mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi waktu syahar sepertiga malam itu wa ma'a buruzihi ila hadzal alam, dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lahir dhahara minal ajaib, sesuatu yang ajaib terjadi di alam, di seluruh dunia ini. Mayadulu anna asyraful makhlukin wa afdalul habaib, dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Kutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi mengatakan di sana fasal setelah asrakal bahwasanya Ummu Syafa' waqa'a ala yadayya, dikatakan wanita yang pertama menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu daripada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhumah. Jadi kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita hidup di alam munasut, di alam manusia kita ini. Rasulullah dikenal di alamul malakut, di alam malaikat. Nabi Muhammad ismuhu Ahmad, dikatakan yang terkenal. Bayangkan kita suatu saat pergi ke suatu tempat yang sudah nggak ada lagi tempat-tempat tujuan yang lain, alamul barzakh. Siapa yang kita sebut? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Mengharapkan pertolongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Meminta ampunan kepada Allah melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
fahuwa kadzabun. Seorang itu bohong. Andai kata ada seorang manusia cari di seluruh alam ini wa ila Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan pertolongan kepada kita di alam tersebut. Dan apa yang diingatkan Rasulullah? Nabi mengingat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingat aktsar minal khairiyah, banyak daripada kebaikan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita apa? Mutawakkil. Untuk kita menjadi seorang yang berilmu. Dengan apa kita supaya menjadi orang yang akal kita bisa mendapatkan husnul khatimah, hasil selamat di dunia ini? Jauhkan diri kita dari apa? Sifat-sifat munafik. Jangan suka berbohong, terutama kepada orang tua. Terus apa? Jangan suka ingkar janji. Ini orang-orang golongan munafik ini gampang-gampang susah. Bayangin, Ibn Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini hafidz Quran, kurang pinter bagaimana? Jadi kehati-hatian dalam apa? Dalam hidup ini ikhtiyatu bi amal. Berhati kita dalam melakukan amal, hati-hati dalam melakukan amal. Banyakkan sedekah. Kenapa? Karena tanda kita ini apa? Selalu menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik. Kafah sempurna terus dengan apa? Dengan kita hubbur Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib malam hari ini mau bawakan tema Al-Bahrul Mahabbah, lautan cinta. Kita memandang wajah Nabi Muhammad dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk sekarang ini untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memperingati maulid Rasulullah, kira-kira Nabi Muhammad ingat gak kepada kita? Ingat. Bayangkan itu, kita menghubungkan hati kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik, habaib yang paling baik. Gak ada apa-apanya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hajj, kiai yang paling alim, ulama yang paling besar, luar biasa. Gak ada sebanding dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengenali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabatul Rasul yang ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melihat, ikuti Babu Madinatul Ilmin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan apa? Pintu daripada ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat anak keturunan Sayyidina Muhammad, habaib-habaib, zuriyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah mata kita. Kita mendengar apa yang dikatakan, ya sebagian mungkin orang jauh dari habaib, entah itu jauh rumah atau tinggal di mana, ya. Nah, itu memberkahkan telinga kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat terus apa karangan kitab-kitab ulama yang banyak menceritakan tentang kebesaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk al-kutub Al-Insanul Kamil Al-Alama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi dalam Maulid Istimtud Durar, yang beliau mengatakan begitu hati Habib Ali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menyanjung-nyanjung Rasulullah, akan Allah muliakan. Orang meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan. Sekarang ini, malam hari ini, besok, terus sampai kiamat nanti, bertambah terus derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa butuh untuk kita salawat kepada Nabi, untuk kita membaca maulid Nabi, untuk kita banyak istighfar untuk Rasulullah. Tetap Allah tambah-tambahkan magam derajat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ngerti. Berarti mulai kita faham mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa? Hati seseorang itu akan menjadi munawar, bercahaya. Dengan apa? Dengan ia mengenali al-bahrul ulum, lautan ilmu ini. Lautan ilmu Rasulullah. Dikatakan andai kata kita menuju ke suatu tempat, dengan kita
menggunakan kapal pesiar, atau kita menggunakan pesawat. Kemana kita tuju itu tempat? Dengan apa? Dengan kita selamat untuk kita menuju ke tempat untuk kita bertujuan sesuatu, untuk berniaga atau ke hajjal bait, untuk haji segala macam. Dengan apa? Dengan kita niatkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dikatakan kehakikian dalam suatu keadaan yang dituju seorang dalam hidup seorang itu. Orang akan menemukan kebaikan, orang akan menemukan jalan. Setiap salat meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap waktu mengingat Allah. Biasa penyakit manusia ingat Allah kalau dalam keadaan musibah, dalam kesusahan ya. Tapi apa? Ketika seorang ia selalu mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dikatakan apa? Mempunyai qudwah Nabi. Qudwatu hasanah, yang dikatakan apa segala yang dikerjakan ia melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khasrin, bukan orang yang merugi. Illal ladzina amanu, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman. Yang benar iman bukan seperti yang tadi Habib katakan. Orang yang ngerti akan agamanya, akan salat yang sempurna, bagaimana tumaninahnya, bagaimana di hatinya menghadirkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amilu shalihat, terus ia beramal saleh, sedekahnya segala macam, ia hidupnya memikirkan apa-apa yang baik, membuang sudah suudzon dalam buruk sangka dalam hidup. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Allah mengatakan dalam surah di akhir Al-Quran itu, akan sesaat kita menemui akhir hidup. Seperti apa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita kepengen dekat kepada Nabi, ya kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mengharapkan surga, kalau kita mengharapkan selamat, kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik, bukan yang buruk untuk diri kita, untuk tangan kita, untuk mata kita, untuk seluruh abadan tubuh kita ini, ya kita menyambung hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul udhmah dikatakan. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmah, cinta. Jadi kalau udah keburukan di hati kita, berat, benci, yang hidup bukan sajaratul hub, bukan pohon kecintaan, tapi satu kebencian yang hidup dalam diri. Semua dihinakan, semua rendah di mata orang ini. Kenapa? Karena nggak ada mahabbah di hati seseorang itu. Kita melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan main-main dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaan Allah kepada kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Allah sudah memerintahkan, memberitahu isyarat kita untuk cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Untuk kita mendapatkan kecintaan Allah, Allah sudah memberitahukan, berarti ada sesuatu di apa? Di baharul mahabbah, di lautan cinta itu. Untuk apa? Untuk kita mendekat kepada Allah dengan wasilah, dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampunkan itu dosa-dosa kita. Ini dosa luar biasa dosa. Dosa ini luar biasa dosa. Segala yang berhubungan dengan nar, dengan api ini karena dosa. Amal perbuatan kita yang enggak diterima Allah Subhanahu wa taala, ada yang haram yang kita kerjakan, itu yang kita mendapatkan dosa. Amal perbuatan kita yang kita kerjakan yang makruh, di sana yang dibolehkan Allah. Dan kata wa kata dan seterusnya. Dan ini yang haram, hati-hati. Kenapa? Karena enggak menjamin kita untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min zalik. Harapan kita seperti harapan ulama-ulama, orang-orang saleh. Kenapa? Mereka selalu mengharapkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahib Maulid Simtul Durar, dia mengatakan apa? Andai kata di surga ia nggak ketemu Rasulullah, nggak mau Habib Ali ke surga. Itu saking apa? Dari cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rahmatan lil alamin. Dimanapun kita berada, jangankan kita di dalam air, kita di luar tempat seperti ini, kita hidup di alam, kita menapak di tanah ini, kita nggak dijadikan Allah ini ikan-ikan di laut. Andai kata kita ikan di laut, tetap rahmat Allah berikan kepada ikan-ikan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi kalau kita memikirkan hidup kita ini, kita hidup nggak tentu panjang atau lama segala macam. Hidup serahkan kepada Allah, yang penting bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak butuh segala sesuatu, dan Allah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba." Apa yang diperintahkan Allah untuk kita menjadi orang yang ngerti alam Al-Quran, untuk kita ngerti ilmu. Al-Quran ini ilmu. Karena Allah berikan Al-Quran li Sayyidina Muhammad untuk petunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nur, Al-Quran itu termasuk daripada magallah Allah Al-Quran wa magallah Rasul, dan hadis Nabi Muhammad SAW ini ilmu. Al-ilmu nur. Dikatakan ilmu itu cahaya kepada hati-hati yang kosong, kepada pikiran-pikiran yang kosong, pendengaran telinga yang kosong. Ini na'udzubillah min dzalik, kana mubadziru ikhwanu syayatin. Dikatakan sesuatu yang mubadzir ini nggak ada sesuatu di hati kita. Sebagian orang-orang ini mungkin nggak kenal Nabi Muhammad karena hatinya kok kosong. Pikirannya segala macam, nggak mau ia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah katakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dimanapun tempat itu adanya satu wega tempat, tetap di sana hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi qulubil mu'minin, di hati kita setiap orang yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya hati kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran kita menjadi baik karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amal perbuatan kita diterima Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat subuhnya diterima, salat zuhurnya diterima karena mengikuti cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat di belakang Rasulullah, Nabi selalu menjadi imam. Sehingga terus di pondok pesantren, di mana musola, di mana masjid selalu berjamaah salat. Karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak mengikuti Rasulullah, mau ngikutin siapa? Karena An-Nur, Al-Mustafa, dikatakan Nurul Mustafa, cahaya Nabi, petunjuk kepada segala sesuatu. Karena Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dimanapun tempat, andai kata kita duduk subuh di belakang shaf imam, belum imam itu datang ke musola, itu keberkahan dari Allah. Ini hidayah seorang yang ia terpanggil hatinya untuk datang ke tempat sholat musola itu untuk mengerjakan subuh. Bayangkan itu kenikmatan yang Allah berikan. Dan banyak lagi Allah memberikan keterangan An-Nur yang dikatakan itu hidayah, petunjuk kepada kita setiap hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus kita merasakan menghadirkan Nabi setiap membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kepengen mendapatkan rezeki banyak, semua orang bilang, semua kiai bilang, semua habaib bilang banyak salawat. Itu diantara kunci rahmat Allah. Rahmat ini apa? Pemberian. Qul bifadlillah, Allah katakan. Apa pemberian Allah? Termasuk rezeki, duit atau segala macam usaha, segala macam. Semua bifadlillah, katakan semua pemberian Allah. Wa birahmatihi, terus Allah katakan.
Dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu sudah. Fabidzalika falafrahu. Lah kita berkumpul seperti ini karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena yang lain. Bukan karena Habib, bukan karena Ki Sarifuddin, bukan. Iya, bukan karena yang tua-tua daripada yang muda, yang ibu-ibu daripada anak-anaknya, bukan, tapi karena rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang kecil menjadi besar, rezeki yang sempit menjadi luas. Karena apa yang meluaskan rezeki Allah Subhanahu wa taala bisababi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni azkurkum, Allah mengatakan. Al-Quran ini turun wahyu demi wahyu kepada Rasulullah. Ketika pertama turun itu Nabi diutus menjadi Rasul, usia Nabi 40 tahun. Ketika Rasulullah lahir Amul Fil, tahun gajah. Ketika itu fi waktu syahar, di sepertiga malam. Dalam kitabnya itu dikatakan Yaumu Asnin, lahirnya Rasulullah hari Senin. Menjadi berkah hari Senin. Kita duduk sekarang ini hari Rabu malam Kamis mendapatkan keberkahan hari ini. Waktu ini, malam ini, tempat ini. Wallahi demi Allah, Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Apa segala yang kita hadirkan, yang kita berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah bayar tunai. Kenapa? Karena begitu dikatakan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Isra Mi'raj Rasulullah, Allah mengatakan kepada Nabi, liman ana ya habibati. Untuk siapa aku? Allah mengatakan, wahai kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah sesaat Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ana habibullah, aku kekasih Allah. Terus Nabi mengatakan, ana sayyidi waladi Adam, aku penghulu semua manusia. Manusia ini banyak macam, ya. Ada rasul-rasul Allah. Ada di zaman setelah Nabi aulia-aulianya Allah. Ada ulama-ulama yang dikatakan warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhar. Terus Allah mengatakan, tapi aku tidak membanggakan diri. Jadi segala sesuatu sudah. Kita hidup ini, segala yang kita mikirkan Rasulullah. Habib, kalau kita mikirin Nabi terus, kapan kita makan, Bib? Kapan kita kerja, Bib? Kapan seorang perempuan itu melayani suami? Kapan seorang suami itu menafkahi istri? Misal, bukan di situ tempatnya. Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lebih lagi dalam mengingat Rasul. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini mempunyai karamah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mempunyai keilmuan zahir wa batin. Habib Ali itu bisa ngerti andai kata ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat misal, Alif Lam Mim, apa artinya? Si mufassir memberitahu kepada Habib Ali, artinya kaza wa kaza, wallahu a'lam bimuradi, semisal. Habib Ali terus bertanya lagi kepada mufassir ini, ahli tafsir ini, apa makna zahirnya ya Syekh? Dia tidak tahu. Terus makna batin. Habib Ali tahu apa makna zahir, apa makna batin. Karena apa? Karena kecintaan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sudah barang tentu. Beliau Habib Ali Muhammad Al-Habsyi ini dikatakan al-insanul kamil. Magam, dia punya darajah al-insanul kamil. Manusia yang sempurna. Itu derajatnya alim-alim khas. Termasuk Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah Al-Insanul Kamil dikatakan. Gak sembarangan itu gelar. Diriwayatkan di Gasam, di rumah Habib Ali di Hadramut, di Yaman sana. Ada satu pemakaman Zanbal. Ada pemakaman Zanbal. Di sana banyak habaib-habaib dimakamkan di sana. Ada di sana bukan habib, perempuan-perempuan, istri-istrinya. Ada sebagian yang bukan syarifah. Istri-istri itu yang di makam itu. Ada bangsa Al-Katiri atau mungkin ada bangsa-bangsa Arab, ya itu bukan Sayyid. Habaib ini ada marga-marganya, begitu. Saat ada orang mau ziarah ke pemakaman Zanbal ini, di waktu Habib Ali membuat maulid, kayak kita buat maulid malam hari ini, begini. Terus datang ini orang mau ziarah ke makam Zanbal, dipanggil sama
yang tunggu ini makam. Kesini. Kau mau berziarah ke ini makam Zanbal, ketahuilah semua mayitnya kosong di sini. Gak ada semua di situ, semua pada hadir ke acara Maulid Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali terus ditanya, bagaimana Habib antum bisa Masya Allah seperti itu Habib? Kata Habib Ali, aku sudah memegang kepalanya. Karena Habib Ali begitu dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengikuti. Kalau urusan Nabi Muhammad SAW ini kita sudah jatuh cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena keberkahan kita lahir. Allah berikan kita kebahagiaan karena Nabi Muhammad. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Allah mengatakan, fabidzalika falafrahu, semua kebahagiaan di seantero alam ini. Karena Allah berikan kebahagiaan itu atas dasar rahmat Allah. Apa rahmat Allah yang dikatakan kebahagiaan itu? Cinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Mi'raj ditanya Rasulullah, "Liman ana ya habibati?" Kepunyaan siapa aku wahai kekasihku? Nabi tidak bisa jawab. Terus Allah katakan, "Liman shalla alaik." Aku kepunyaan orang yang bersalawat kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi nunduk. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat terus Habib. Ada Habib Ali, misal Ali Drus, ada Habib Hasan Al-Haddad, misal ada Habib Hussein Alatos, ada misal Habib Umar Al-Ghadri, macam-macam itu marga-marganya itu. Kata Habaib, kalau kita kebelet ini Habib asli atau palsu, lihat matanya. Kenapa Habib kok lihat matanya? Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi pernah mengatakan. Kenapa? Karena dia pernah dipandang abahnya. Mata ini Sayyid Fulan, abahnya Fulan itu pernah melihat ini anak bayi ini. Terus abahnya pernah dilihat abahnya. Habib Ali mengatakan sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Habib Hussein punya abah Ali, punya kakek Abdullah, punya uyut Hussein bin Abdullah bin Muhsin bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Abu Bakar bin Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman Asghaf Al-Muqaddam Thani Sahusuyuf dikatakan magamnya, gurunya para guru, bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbak bin Ali Khalid Kasam. Ini Sayyid Ali Khalid Kasam setiap salat At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah tulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap assalamu alayka di hadapan Sayyid Ali Khalid Kasam, Rasulullah berdiri. Kekeromahan Sayyid Ali Khalid Kasam. Alaika salam ya Ali Khalid Kasam. Banyak diriwayatkan tentang karomah-karomah. Mereka itu alimul ulama'nya para habaib. Dengan apa mereka? Karena mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dikatakan zaman Habib Ali tahun sekitar 1800 Hijriah hidup, apa dikatakan 1800 Masehi hidup, apa dikatakan Habib Ali? As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, aku belum pernah melihat cucu Kanjeng Nabi Muhammad seperti Habib Ali Habsyi. Kenapa? Karena Habib Ali begitu mengenali datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang-orang alim, kiai-kiai zaman dulu sampai sekarang termasuk Kiai Sarifuddin, kalau melihat habaib dengan basirah, dengan apa? Dengan hati. Kenapa? Karena hati mereka nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khalid Kasam bin Alwi bin Muhammad Ba'alawi bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Arumi bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq. Al-Imam Ja'far Sadiq ini salah satu guru, bahkan ketika beliau masih kecil. An-Nu'man, Nu'man ini nama Imam Hanafi. Nu'man ini nama Imam Hanafi. Itu apa mengatakan dia berguru kepada Sayyid Ja'far Sadiq masih muda ketika itu. Ibn Muhammad Al-Bakir, Ibn Ali Zain Al-Abidin As-Sajjad, Ibn Hussein bin Ali bin Abi Talib, walad Fatimah Zahra, Hussein anak Fatimah binti Rasul Al-Batul, Fatimah binti Rasul, Fatimah putri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itu ada nasab. Yang palsu nggak punya nasab. Hati-hati, ya. Jadi begitu Rasulullah SAW dikatakan kecintaan Nabi, Al-Bahrul Mahabbah, yang dikatakan kecintaan lautan cinta Sayyidina Muhammad, ada di perahu. Yang mana Rasul mengatakan ahlu baiti kasafinatun Nuh. Jadi kita hidup dalam bahtera perahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak akan kita kena ombak, ya ombak ujian selama kita hidup. Gak akan kapal itu tenggelam, ada lubang-lubang tertutup. Kenapa? Karena salawat di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup terus, kita hidup. Maka dikatakan Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, hiduplah seperti Habib Abdullah ini. Habib Abdullah hidup gak melihat bulu, tapi melihat kulit. Dia hidup seperti air yang mengalir. Di antara zuriyah Rasulullah, di antara keturunan Nabi Muhammad ini, habaib-habaib yang paling megam beliau Sultan Al-Kutub, raja daripada wali-wali kutubnya Allah. Habib kan ada Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib. Bukan di situ yang dikatakan magam. Magam ini dikatakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Keramat Empang Bogor. Andai kata Al-Fakir Husain, ada satu Habib, satu Kiai, kita ngobrol kemana-mana, ngalor, ngidul, ngalor, segala macam gak selesai. Dikatakan beliau Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas apa? La riful wali ila wali. Gak ada yang ngerti wali kecuali wali. Jadi kita bingung kalau kita mengomongkan sesuatu yang bukan keadaannya kita. Kita berkumpul seperti ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yang seorang yang luar biasa Rasulullah. Basyarun lakal basyar, dikatakan Nabi Muhammad manusia, tapi bukan manusia biasa Rasulullah. Begitu dikatakan itu, waqa'a ala yadayya Ummu Syafa', ibu daripada Abdurrahman ibn Auf, yang pertama megang itu Rasulullah SAW. Dan apa? Ia mendengar Allah memberkati. Bayangkan, itu dari apa? Karena mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah lahir. Dan itu hari Senin. Apa dikatakan kita dapat pahala puasa sunnah. Setiap Senin kita puasa ngikuti Rasulullah. Setiap Kamis kita puasa ngikuti Rasulullah. Itu puasa yang dikatakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang akan mencukupi ibadah kita selama kita di dunia. Yang dikatakan alam barzah, kita mati, kita ketemu hisab. Dikatakan yaumul hisab, hari kita dihisab. Kalau pahala kita cukup, alhamdulillah. Kalau pahala kita nggak cukup, na'udzubillah. Banyak-banyak sholawat di bulan Rabiul Awal. Kita banyak bersolawat ke Nabi Muhammad ini. Kenapa? Karena Rasulullah paling bisa mencintai kita, paling bisa memberikan kecintaan kepada kita. Hamba Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan. Bahkan terus kita mendapatkan kecintaan Rasulullah, yang Nabi ini manusia sama seperti kita. Allah berikan kedudukan Raufur Rahim. Kenapa? Karena sifat yang Allah berikan di diri Rasul Ar-Rauf, yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengejar Rasulullah, Rasulullah semakin menjauh, kita semakin mengejar Nabi. Nabi semakin menjauh, semakin kita mengejar Rasulullah, Nabi semakin menjauh. Begitu yaumil qiyamah, wallahi akan kita melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau dulu mencintai aku, seperti yang Rasul katakan, man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, ia ngejar terus Habib selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dia hidupkan sunnah Rasulullah? Setiap bulan Rabiul Awal dia buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Akan Nabi jawab nanti di depan pintu itu surga, yang mana Nabi begitu benci kepada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wailun mimman la yarani, kata Nabi. Halaka, bahkan Nabi katakan celaka. Semakin kita mendekat kepada Nabi Muhammad, Allah akan memberikan futuhul arifin.
Allah akan memberikan bagaimana kita menjadi orang yang saleh, bagaimana kita menjadi orang yang takut andai kata kita meninggalkan sholat. Allah berikan ketenangan hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Gak ada beda pendapat kalau orang nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, gak menyebut nama Nabi Muhammad, batal, tertolak. Gak ada beda pendapat ulama. Wah, kecuali ulama ulama buruk. Seburuk-buruknya orang yang menjauhkan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Karena kita mendekat kepada Rasulullah, ini hidayah. Gak sembarangan kita untuk menjadi orang yang punya magam, kedudukan dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita mengenali Habib-Habib? Kita dekat kepada ustaz-ustaz, kiai-kiai, untuk kita ngerti itu ilmu. Bagaimana kita mau masuk ke dalam surga kalau kita nggak punya bekal apa-apa? Kita hidup aja butuh bekal. Bagaimana ini hidup di akhirat itu nanti? Ya bagaimana caranya kejar Rasulullah SAW? Kemana perginya Nabi? Selalu mengingat sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman yang udah akhir, zaman bejat seperti ini. Ingat Nabi Muhammad SAW di zaman apa, orang udah banyak orang gak karuan. Bukan orang semakin zaman bertambah pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah terkadang orang udah lepas, udah gak ngerti mana yang haram, mana yang makruh, mana yang subhat. Karena apa? Karena dia gak mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gak berusaha mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan bersalawat ke Nabi Muhammad. Pada salat subuh, salawat ke Rasulullah, terutama di bulan Rabiul Awal ini. Banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di bulan ini dalam setahun, fil hijri, dalam hitungan hijriah, setahun ini, di bulan ini Allah mengingat Rasulullah SAW. Ini bulan yang dikatakan bulan ini bulan kebesaran umat Islam. Bulan di mana lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Begitu ya telah keluar cahaya dari perut Sayyidah Aminah Al-Karimah, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibu dan Nabi, yang sehingga cahaya itu sampai itu ke negeri Syam di Suriah sana. Sampailah di malam hari ini, abadan sampai kiamat nanti. Kenapa bertambah terus kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita sesaat nanti akan merasakan hidup, kita akan menghasilkan sesuatu. Apa yang dikatakan al-bahrul mahabbah, lautan cinta ini. Lautan cinta itu bagaimana hidup kita mencintai Rasulullah. Bagaimana kita mengimplementasikan bentuk daripada amal sunnah kita, keseharian kita untuk menjalankan sunnah Nabi. Apa diantaranya? Senyum. Ini dibalik senyum ini luar biasa. Orang yang murah senyum ini tanda orang ini ihsan, orang ini baik. Allah sudah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan di diri Nabi. Apa itu suri tauladan itu? Bukan Nabi orang yang suka merengut, Nabi orang gampang marah, bukan Rasulullah. Sambet orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa, dikatakan. Sudah baik riwayat Rasulullah. Keharuman nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercium dalam hidung-hidung wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan keberkahan. Terkadang apa, kita mencium aroma wangi melati. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib itu jin, ya jinnya karena Nabi, karena kita baca maulid Rasulullah sallallahu. Jadi jangan kita ini melihat sesuatu karena sesuatu ini akan menjadi sesuatu ini musuh kita, bukan. Tapi apa, lihatlah segala sesuatu dengan husnudzan. Karena Nabi SAW ini
yang dibawa Rasulullah uswatun hasanah. Suri teladan yang baik. Ya senyum itu yang dikatakan Rasul, tabasumuka sadaqah. Tabasumuki sadaqah. Senyum seorang laki-laki itu sedekah. Senyum seorang perempuan itu sedekah, dikatakan Nabi. Banyak dikatakan, galal dikatakan banyak, termasuk Al-Quran Al-Karim. Dikatakan Imam Nawawi dalam Azkar Nawawi, ini Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan afdal aurat, sebaik-baiknya wirid. Kalau kita ngelihat setan baca ayat kursi. Ini ada lafaz itu, Allahu la ilaha, itu ada huruf harfiah. Dulu pernah Habib ketemu salah satu khadamnya Abah Hanafi Kerawang sini, di Serang Pasir Randu Bekasi. Karena Habib girang berkah ini. Ini orang berkah karena dia dekat sama wali Allah masih hidup. Abah Hanafi di sini di Kerawang sini. Terus Habib bingung mau kasih apa ini, mau ngasih ilmu apa. Habib bilang sama ini khadamnya, lupa namanya dulu, sekitar tahun 2019 awal. Habib bilang sama dia, kau baca Quran. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging Bangil Al-Kutub, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging mengatakan setiap huruf di Al-Quran ada sirnya. Habib hadiahkan itu ke khadamnya Abah Hanafi di tempat sahabat Habib di Serang Pasir Randu, Kiai Sufyan Sauri, dia ketua MUI Serang Pasir Randu Bekasi Kabupaten. Jadi ketika kita terus melihat apa lagi terus, ini apa, setan ini ada beb, setan ada, setan Allah jadikan itu gaib, makhluk yang nggak kelihatan. Bagaimana kita mengimani ini gaib, ini jin, ini bagaimana beb? Karena Allah gaib, ayo. Karena malaikat gaib. Lah Habib, kalau kita menjadi orang yang alim, yang soleh, sholat terus beb, nanti ngelihat malaikat, alhamdulillah. Udah, alhamdulillah menjadi orang soleh, perempuan solehah. Jadi syukuri apa yang diberikan Allah. Itu yang terbaik buat kita. Jangan kita kufur nikmah. Tahadus binikmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu kadang terang, kadang gelap. Kalau gelap berarti malam. Kalau terang berarti siang. Dan ketika malam itu wasdadat kursiyu haibatan wa waqara, Allah hiasi arsy Allah. Allah tersuruh malaikat beristighfar, tahmid, ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, keempat kali lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya talak keluar cahaya. Memang Nabi Muhammad SAW ini ghaib, bukan Rasulullah. Az-Zainul Wujud. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaib. Gak bisa mata kita melihat Allah. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Israel, Sayyidina Jibril salam ghaib. Gak bisa mata kita melihat malaikat. Oh berarti kalau kita ngerti, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta ke Rasulullah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan apa? Andai kata kita membaca maulid Rasulullah, yakni kita cinta kepada Rasulullah, Allah akan berikan futuhul arifin. Allah akan berikan hati kita peka kepada apa yang gaib. Termasuk apa? Di saat kita mengangkat tangan, Allah gabul doa kita. Amin. Mudah-mudahan setiap kita berdoa, Allah gabul hajat. Allah berikan apa hajat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang baik. Allah gabul semua hajat. Allah setafiahkan badan.
Allah jadikan kita orang-orang yang gampang meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang padahal itu susah. Mudah-mudahan Allah buat gampang. Allah jauhkan kita dari maksiat-maksiat, maksiat yang kecil atau maksiat yang besar. Allah afiahkan badan kita. Allah jauhkan dari penyakit-penyakit itu yang ringan atau yang berat. Allah banyakkan rezeki, berkah halalan tayyiban wa mubarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.